Adapun Imam Al-Bukhari dia imamud dunya, arfa minasikoh, maka dia di atas dari derajat sikoh. Maka para ulama sepakat atas pujiannya kepadanya, dia adalah imam. Dan di sini kita nukilkan beberapa saja, namun kami kelompokkan ini ucapan siapa? Ucapan murid-murid yang belajar dengannya. Dan murid-murid yang belajar dengannya bukan sembarang murid. Murid-muridnya imam. Maka berkata dari muridnya siapa? Muridnya Imam Al-Bukhari. Di antaranya Abu Isa At-Tirmidzi, penulis kitab Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Maka berkata Imam At-Tirmidzi sebagai muridnya, lam ara ahadan bil Iraq wala bi Khurasan fi ma'nal ilal wa tarikh wa ma'rifatil asanid a'lamin Muhammad ibni Ismail. Maka berkata Imam At-Tirmidzi, tidak aku dapati di Irak dan di Khurasan, Khurasan sekarang Iran. Maka tidak didapati di dua negeri ini, Irak dan Iran, orang yang paling mengetahui penyakit hadis dan juga tarikh, ilmu tarikh tentang wafatnya seorang rawi tahun demikian dan lahirnya tahun demikian, wa ma'rifatul asanid, dan pengetahuan tentang rawi-rawi sanad hadis seperti yang tadi dibaca oleh saudara-saudara kita Al-Anmati, Sahibul Muzani, Anil Ambari dan yang lainnya. Maka pengetahuan Imam Al-Bukhari tidak ada bandingannya dari manusia yang lain. Ini ucapan muridnya. Dan begitu pun dari muridnya imam juga, Sahibus Sunan Imam An-Nasai. Dikatakan thiqatun ma'mun, sahibul hadis kaisun, bahwa dia adalah thiqatun ma'mun, sangat dipercaya hadisnya. Dan dia adalah ahlul hadis, sahibul hadis, kaisun, sangat cerdas. Dan berkata juga muridnya yang paling teladan, yang sama-sama membuat sahih, siapa? Sahih Muslim, yakni muridnya Imam Muslim Ibnul Hajjaj Abul Husain An-Naisaburi. Dan Naisaburi nisbah kepada Iran, berarti Imam Muslim Arabi atau Ajami? Ajami, bukan orang Arab, orang Iran. Dan orang Iran bukan orang Arab. Seperti sekarang orang-orang Iran bahasanya bukan Arab, tulisannya pun bukan Arab. Imam Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi, lihat bagaimana dia memuliakan gurunya. Karena dia bersyukur. Dia tidak bisa jadi seperti sekarang kecuali karena gurunya Imam Al-Bukhari. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, laulal Bukhari ma jaa muslimun wala ata. Jika seandainya bukan karena didikan Al-Bukhari, Muslim itu tidak ada apa-apanya, tidak pernah terdengar namanya Muslim Ibnul Hajjaj Abul Husain di kitabnya Sahih Muslim, tidak pernah ada. Kalau bukan dari bimbingan Imam Al-Bukhari, tentunya tahta masyiatillah, setelah izin Allah. Maka oleh sebab itu Imam Muslim sangat menyanjung gurunya. Maka dari adab beliau kepada gurunya, idza jaa Imam Al-Bukhari ila Naisabur, jika datang ke Naisabur atau kemana saja, maka Imam Muslim akan bergegas untuk menemuinya. Jaa ila Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari, maka selalu Imam Muslim datang mengunjungi gurunya. Faqabbala baina ainaihi, maka dia mencium dari kedua matanya Imam Al-Bukhari di keningnya. Dan mencium kening itu bagi Arab perkara yang biasa. Memegang kepala guru dicium itu biasa. Tidak seperti orang Indonesia, kepala itu aib, dipegang kepala senggol, bacok. Orang Medannya apa tuh? Sama juga, megang kepala kelahi dah. Kalau di Arab kami pertama melihat Syekh Mukbil seperti itu. Semua orang menyanjung beliau. Allah angkat derajatnya. Orang awam, orang datang dari kota Son'a, pejabat, bahkan presiden sendiri memberikan hadiah kepada Syekh Mukbil mobil Land Cruiser yang harganya di sini 3 miliar. Dan kita lihat sendiri mobilnya baru. Namun Syekh nggak pernah jalan-jalan ke mall. Akhirnya mobilnya kena debu, kena hujan, ya sudah, seperti itu saja.
Nggak pernah jalan-jalan saya Mukbil. Ngajar, belajar, membuat kitab. Itu kesibukannya. Nggak pernah keluar, mungkin hari Id pun tidak keluar. Jadi mobilnya untuk apa? Untuk dakwah. Membawa murid-muridnya dakwah ke luar, dakwah ke kota, seperti itu. Alhamdulillah. Maka datanglah Imam Muslim, faqabbala baina ainaihi. Maka dia mencium kening dari gurunya dan mencium tangannya tentunya. Bahkan dia katakan, da'ni hatta uqabil rijlaik ya ustad al-ustadin. Maka kalimat ustad di sini dia adalah lughah Arabiyah dari zaman dulu. Ustad bermakna pengajar yang baik dan ikhlas. Ya ustadu, ya ustadal ustadin. Dijadikan jamaknya jamak mudzakkar salim. Yang kita dengar selalu jamak taksir, asatidah. Tapi di sini bisa juga. Karena Imam Muslim pun menggunakannya. Ya ustadal ustadin. Maka biarkan aku mencium lututmu, wahai ustadnya para ustad, wa sayyidul muhaddithin, dan wahai the Lord of the muhaddithin, dari pemimpinnya, rajanya para muhaddithin, wa tabibil hadis, lihat lakob-lakobnya, dan dokter spesialis penyakit ilmu hadis fi ilalihi. Maka ucapan Imam Muslim di sini di Tarikh Baghdad, maka seorang murid dari penyanjungan kepada gurunya boleh mencium kepalanya, tangannya, lebih boleh lagi, dan juga bahkan di sini lutut oleh Imam Muslim. Dan ini seperti disebutkan oleh para ulama, laulal Bukhari ma'ata muslimum wala ja'a. Jika seandainya Imam Al-Bukhari tidak mendidiknya, maka Imam Muslim itu tidak diketahui oleh dunia dan dia tidak akan pernah mempunyai kitab Sahih Muslim kecuali atas bimbingan gurunya. Maka nikmat seorang guru yang mengajari murid-muridnya dengan ikhlas, membimbingnya, dan dia senang muridnya akan menjadi seperti dirinya. Adapun sebagian dari guru-guru kebalik, mengajari muridnya, yang penting aku sudah dapat gajiku, mau faham tidak faham terserah, mau hadir tidak hadir terserah, yang penting bulananku sudah ada, aku mengajar demikian-demikian jam sudah, maka terserah. Itu pertama, tidak peduli. Kedua, bahkan jika didapati muridnya dalam keadaan cerdik cendikia, mudah faham, malah dia takut. Wah, anak takut ini nanti pergi ke Yaman apalagi menuntut ilmu dengan masyayikh. Wah, nanti kalau pulang bisa-bisa lebih terkenal dari saya. Pulang dari Yaman, sekarang aja hafalannya sudah Masya Allah. Nanti pulang dari Yaman akan shining, lebih bercahaya daripada saya. Maka mungkin pondok saya ini akan sepi, pindah semuanya kepada dia. Ada pemikiran seperti itu. Sehingga guru-guru yang seperti ini tidak ingin murid-muridnya itu melebihi dia. Ada yang seperti ini. Maka ini tidak ikhlas. Kenapa kalian seperti itu? Karena tidak ikhlas bahwa mengajar adalah ibadah kepada Allah. Dan bahkan dia, murid dan guru, bersimbiosis mutualisme. Menjadi orang terbaik dari kaum muslimin karena adanya murid dan adanya guru. Sehingga guru yang ikhlas akan mendapatkan murid yang baik, cerdas, dan dia nanti akan mendapatkan pahala. Dan keduanya sebaik-baiknya dari muslimin. Mana dalilnya di hadis Al-Bukhari dari sahabat Utsman ibn Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Lihat dua di sini. Simbiosis mutualisme antara murid dengan guru. Sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin, orang yang belajar Al-Qur'an murid, dan orang yang mengajari Al-Qur'an guru.
Maka murid dengan guru saling bersimbiosis mutualisme. Maka jangan pelit wahai guru untuk mendidik murid-muridnya. Berikan semua ilmu. Maka kembali kepada murid. Kalau tadi gurunya tidak pelit dan muridnya pun jangan malas. Jangan guru sudah datang masih disakan tiduran. Jangan juga gurunya memberikan ilmu-ilmu, dia tidak murojaah dan malas, akhirnya tidak CBSA, tidak mentransfer ilmu seluruhnya. Gurunya rajin mengajar, muridnya malas untuk menerima. Tidak seperti itu, tetapi harus saling menunjang antara murid yang mentransfer ilmu dari gurunya dengan sistem CBSA yang cepat, sehingga acceleration dalam waktu 1 tahun dia sudah banyak ilmu. Dan guru yang rajin, yang terus menerus mengajar, tidak ada libur. Hari Id pun libur hari Id saja. Hari kedua belajar. Dan Syekh kami Mukbil dulu melaksanakan khutbah Id seperti biasa di pagi hari. Kemudian setelah sholat duhur dia membaca kitab tafsir Ibnu Katsir ba'da duhur. Qala al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida rahimahullah fi qoulihi ta'ala kada wa kada. Maka kita pertama datang heran. Ya Syekh, ini hari Id ngajar. Iya, ngajar. Terus. Nggak ada libur, tidak ada. Maka ucapan dia yang masyhur, darsuna iduna. Justru belajarnya kita itulah hari Id kita. Maka Syekh Mukbil Idnya setiap hari. Tidak ada libur. Maka di sini kita masih kurang. Sabtu kadang libur. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin ada sedikit pelajaran pagi. Dan Jumat libur khutbah saja. Dan sebagainya. Insya Allah kalau nanti kita sudah mempunyai murid-murid datang dari Yaman, maka nanti tidak akan libur. Sabtu, Ahad, Jumat kita gantian. Maka inilah dari ucapan Imam Muslim. Dan di sini Imam Muslim menjadi imam dikarenakan keikhlasan Imam Al-Bukhari dan keseriusan Muslim dalam mengajar. Sehingga gayung bersambut antara guru dengan murid. Gurunya rajin mengajar, muridnya rajin mentransfer ilmu. Tidak malas, tidak banyak ngobrol, tidak banyak waste the time, buang-buang waktu. Maka inilah dulu para a'imah bagaimana mereka sukses. Dan Imam Al-Bukhari akhirnya menjadi kitabnya number 1 setelah Sahih, setelah Muttafaqun Alaih, dan kemudian gurunya menjadi nomor 2. Dan begitu pun pengakuan Muhammad ibnu Ishaq ibnu Huzaimah. Dia katakan, mara'aitu tahta adimis sama a'lam bihadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahfad lahu minal Bukhari. Dan Muhammad ibnu Ishaq ibnu Huzaimah termasuk dari muridnya dia, di bawah sedikit, hampir sezaman, namun dia mengakui Imam Al-Bukhari sebagai gurunya. Maka dia katakan, aku tidak pernah melihat di kolong jagat orang yang lebih berilmu dari hadis-hadis Nabi dan lebih hafal, lebih berilmu dari hadis-hadis Nabi dan lebih hafal daripada Imam Al-Bukhari. Ini pengakuan siapa? Murid-muridnya. Sekarang kita berpindah, pengakuan dari gurunya. Maka guru-gurunya pun mengakuinya. Di antaranya Ishaq ibnu Rahaweh. Ishaq ibnu Rahaweh termasuk dari guru Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ishaq ibn Rahaweh. Dan Ishaq ibn Rahaweh dari mana? Dari Iran. Dan dia adalah qarin Imam Ahmad. Berkata Ishaq ibn Rahaweh, ya ma'syara ashabil hadis, ungduru ila hadas syab waktubu anhu. Dia mengatakan, wahai para ahli hadis, kepada para muhaditsin yang besar yang belajar dengan Ishaq ibn Rahaweh. Apa yang dia katakan? Ungduru ila hadas syab. Lihat anak kecil pemuda ini. Menunjukkan Imam Al-Bukhari datang. Bukhari muda menjadi murid Ishaq ibn Rahaweh. Dan Ishaq ibn Rahaweh mengatakan bagaimana kepada muhaditsin yang hidup di zamannya, yang sezaman dengannya, yang sudah tua. Wahai para muhaditsin, lihatlah kepada pemuda ini. Waktubu anhu, dan tulis hadis-hadisnya.
Dia gurunya dan memerintahkan teman-temannya untuk menulis dari anak muda yang belajar dengannya. Fa innahu law kana fi zamanil Hasan ibni Abil Hasan lihtiyaji ilaihi nas lima'rifatihi bil hadis wa fiqh. Maka dia itu ilmunya sangat luas. Jika seandainya dia hidup di zaman Al Hasan Al Basri, maka akan didapati atau dibutuhkan ilmunya, apalagi di zaman sekarang, di zaman Imam Ishaq ibn Rahawih. Ini pengakuan dari gurunya.